aku lupa dulu. Kayak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Pada Masa Berjagat. Terima kasih untuk sedulur semua Pada Masa Berjagat dimanapun anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, mengikuti perjalanan kami, mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah sedulur Pada Masa Berjagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah hari ini saya ketemu sama Ustaz Jahri. Dan insya Allah hari ini dalam video kali ini edukasif hari ini masih berlanjut ya, terkait salah satu keilmuan atau salah satu mitos tentang ilmu yang sangat luar biasa, yaitu tentang desendrian. Dari tahap awal sampai saat ini banyak sekali rintangan sampai ya cobaan, dan ini sangat luar biasa ya, terkait pencarian tentang sosok ilmu pewaris para nabi. Dan itu ada keterangan dari bangsa jin yang mengatakan bahwasanya ilmu ini yang bisa menyeimbangkan alam nantinya dengan adanya huru hara yang besar yang akan terjadi. Ilmu ini yang bisa menyeimbangkan, minimal tidak separah. Nah ini saya juga masih menyelidiki siapa sebenarnya sosok pewaris ilmu para nabi ini. Ada yang mengatakan tentang salah satu channel. Nah ini ada yang memiliki ilmu itu tapi palsu, ada yang dipalsukan gitu, dibantu oleh bangsa iblis, dibantu oleh bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat. Nah ini jangan tertipu ya, tapi ada yang memberikan komentar yang bahwasanya sudah ada yang memiliki ilmu itu tapi hilang lagi. Nah ini mungkin tanda-tanda kepalsuan atau tipu daya jin fasik yang mungkin ada terjadi. Jadi saya ingin mencari lebih jelas yang benar, yang benar-benar ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu ini dulunya dari awal itu yang memiliki itu para nabi dan diwariskan oleh pewaris-pewarisnya sampai saat ini. Ya mohon doanya untuk sedulur semua Pada Masa Berjagat agar kami bisa bertemu, suatu saat bisa bertemu dengan sosok pewaris para nabi dan bisa diberikan ujangan untuk kami ya, harus bagaimana menyikapi nanti yang huru hara yang besar akan terjadi. Nah, untuk sedulur Pada Masa Berjagat bahwasanya nanti kita berdialog dalam bangsa jin harus disaring lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibarat atau gambaran atau wawasan saja agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bersiap untuk sesuatu yang akan terjadi, baik atau buruknya kita sudah mempersiapkan itu semua. Oke, Kang Heru udah siap? Insyaallah. Mungkin kali ini saya coba akan menghadirkan sosok gaib yang sudah menjadi pengikut Sang Hyang Nurjaya Nirwana ya, yang bisa memberikan gambaran atau wawasan atau petunjuk baru untuk nanti kami bergerak ke arah kemana terkait pewaris, mencari pewaris ilmu para nabi untuk kepentingan masalah umat manusia di seluruh dunia ini. Semoga aja mendapat petunjuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi syukur kami Sang Hyang Nurjaya Nirwana,
bantu saya benar dan semua keluarga yang ada di semua tempat tidak ada efek dan semua yang orang-orang di sini semua untuk cahaya dari sang yang menjadi sampai di saat hidup sampai di sesi ini selesai semua hanya energi yang saya bisa masuk untuk jika ada informasi jika semua masuk dari cahaya ini ada domba yang memang informasi kita semua yang terpatah Assalamualaikum radius 1 km semua yang saya masuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya dengan rohani, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang sudah menjadi pengikut sang yang nur cahaya dengan rohani, yang sudah menjadi pengikut setia beliau, yang bisa menceritakan dan bisa memberikan petunjuk kepada kami terkait pewaris ilmu para nabi untuk akhir zaman. Saya mohon hadir masuk dalam tubuh meditator yang diizinkan hadir, hanya yang diizinkan hadir oleh berbagai sang yang lurus cahaya dan rohani. Allah pikirannya, semuanya, ingatannya, semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu siapa ini yang diizinkan hadir? Kami dari atas sana ya ditugaskan untuk turun. Yang memberi tugas siapa? Penguasa surya, matahari yang di sekitar itu. Oh, jauh juga ya. Kalau itu alamnya alam apa ya? Kami diciptakan dari api, maka menyinkronkan ke matahari yang selama ini banyak yang menyembah dan memujaku karena matahari itu dianggap sebagai Tuhannya bangsa manusia di bumi. Mungkin sudah mengenal
sudah mengenal maka kami ditugaskan. Oh ya, cuman mohon maaf sebenarnya wawasan saya, pengetahuan saya tidak tahu sampai sejauh itu. Tapi saya ucapkan banyak terima kasih Anda berkenan hadir. Saya sedikit tertarik dengan apa yang Anda lakukan di atas sana. Banyak manusia yang menyembah Anda. Kalau Anda itu disebut oleh apa ya kalau manusia yang menyembah Anda itu? Dewa matahari. Mereka memanggil dan menyembah melalui kata itu. Dewa matahari. Tapi sebenarnya Anda ini disembah oleh manusia. Terus Anda awalnya ceritanya bagaimana itu? Sebenarnya kan tidak seperti itu kan? Karena awalnya mereka yang memanggilku dan mereka yang diberikan suatu keilmuan kepada yang menginginkannya. Kami mengikuti, dan itu pun hanya suatu pasukanku saja yang mengirim tentang hal keilmuan itu. Kami tidak sama sekali untuk menurunkan yang sejati dan aslinya. Karena itu semuanya energi dari matahari itu hanya satu yang ahli warisnya. Kayak dulu pernah kalau Anda berarti di alam Anda itu banyak dewa itu yang disembah oleh manusia saja. Mungkin sudah tahu umat mana dan bangsa agama mana yang menyembahku. Para dewa, iya. Sebenarnya aku pun tidak ingin disembah, dipuja-puja. Apalagi saat ini aku sudah diberikan kesempurnaan, ditundukkan oleh sang penguasa dan menjadi pasukan. Oh, dulu Anda sempat ditundukkan, berarti dulu sempat Anda bertarung dengan penguasa. Karena kami merasa paling sakti, karena kami merasa paling tinggi keilmuan yang kami miliki. Jadi saya tidak paham sampai atas sana itu pengertian saya. Iya, tentang dewa, tentang alam dewa. Saat ini umat yang kami berikan bisikan dan kami arahkan agar merapat kepada tangan-tangannya beliau, pasukannya beliau, penguasa. Siapa yang dibisikin saat ini? Sebagian para biksu. Dan itu pun yang mereka sudah matang mengolah rasa kepada sang pencipta. Berarti jangan yang kemarin datang ke Indonesia itu ya, itu ada sebagian, tidak semuanya.
hanya pilihanku saja. Mereka dengan tekadnya akan menemui sosok beliau. Tapi sampai sekarang, istilahnya ritual Tudong itu merayakan hari besar agama Buddha. Tapi sebenarnya bisikan dari Itu suatu alasan agar tidak diketahui oleh agama-agama yang lainnya, karena akan lebih banyak lagi dan akan merapat berbondong-bondong mencarinya di seluruh negeri, di seluruh negara-negara asing. Kenapa saat ini kami dekat dengan bumi? Itu menandakan kami ingin membakar dan membersihkan manusia yang berhak mempunyai energi kekuatan dari kami. Kami maka dari itu mendekat porosnya ke bumi. panasnya udah berapa bulan? Jika matahari sudah mendekat, itu lebih dahsyat lagi. Hanya energi kami saja yang mendekat ke bumi itu. Itu juga sudah sebagaikan peringatan bagi manusia. Apa kepentingannya dan keperluan apa kami dihadirkan, kami dipanggil dan ditugaskan oleh penguasa matahari. Iya, terima kasih. Saya panggilnya apa ya? Dewa saja, Dewa Surya. Terserah. Tapi karena suatu nama itu hanya suatu kedudukan saja. Simbol gitu. Hanya simbol saja, itu nama tidak membela suatu kebenaran aslinya. Tapi sebenarnya kalau boleh tahu siapa nama Anda yang aslinya? Itu masih dirahasiakan karena tugasku belum selesai semua. Oh ya, tidak apa-apa. Mungkin saya panggil Sang Surya saja ya kepada Anda. Ya, ini Sang Surya, terima kasih sudah mau hadir dan mohon maaf kalau saya mengganggu tugas Anda. Mungkin akhir-akhir ini banyak sekali gejolak di dunia ini, terutama di negara yang saat ini. Ini negara Indonesia saat ini, Sang Surya, di Nusantara. Ya, kami sudah mengetahui peradaban negeri ini. Sudah mengetahui. Karena dekat dengan umat yang menyembah, dan ada juga di tanah ini banyak sebagian yang ikut menyembahku. Iya, tapi sebenarnya Sang Surya tidak mau disembah. Tidak sama sekali. Iya. Karena kami pun diciptakan sama yang menciptakan. Baik bangsa gaib maupun manusia yang nyata di bumi. Iya, semuanya diciptakan sama menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Sang Surya.
mungkin apa ada kaitannya dengan Anda terkait apa yang saya ingin tanyakan, yaitu tentang sebuah keilmuan yang memiliki ini sebenarnya pewaris para nabi. Anda mengatakan tadi keilmuan yang ada di dunia ini ada hubungannya dengan Anda ya? Iya, tentang keilmuan yang kami sebut itu ajian desendrian. Apa Anda mengetahui tentang keilmuan itu? Itu sudah lama, beribu-ribu abad dan beratus-ratus tahun. Sudah kami ketahui dan kami sendiri sedikit banyaknya menguasai tentang hal itu, karena ada suatu kekuatan energi dari kami juga. Di dalam ajian itu? Tapi banyak yang menggunakan energi dari kami itu bangsa manusia yang menginginkan suatu kesaktian itu, dan kami ditugaskan untuk mengelabuinya agar mereka benar-benar percaya dan yakin, karena yang aslinya itu hanya milik yang berhak, yang ahli pewarisnya. Kami pun tidak diberikan suatu kesempurnaan. Berarti ada yang palsu juga. Yaitu dari bangsa kami, Untuk Anda mengelabui. dari kekuatan kami semua. Suatu kekuatan cahaya yang dikeluarkan, dan mereka mengambil saripati kekuatan dari cahaya itu. Sangat sulit untuk disentuh, karena mereka jika sudah disambungkan rasa kepada surya, itu akan susah untuk dikenai ataupun dilukai dan diserang, dan tidak bisa lolos dan tercengkram atau tertangkap. Itu untuk kesaktian. Tapi ada kemarin ada yang mengatakan ilmu ini bisa sampai orang yang memiliki ilmu ini bisa sampai menghantarkan kepada Sang Pencipta. Apa ada hubungannya dengan Ya, itu yang kami kabarkan tadi. Hanya salah satu ahli warisnya saja, dan sangkutannya kepada ke atas, terus menerus ke atas sana. Karena ahli warisnya sajalah yang akan mengetahui semuanya. Karena itu ilmu pewaris tunggal untuk membela kebenaran, dan semuanya di bumi ini ada di dalam genggamannya. Jika manusia ingin mengetahui hal itu, semuanya membutuhkannya. Semuanya ada di dalam genggamannya. Lihat surya dan matahari, ya, kekuatan itu menghidupi seluruh jagat raya. Tanpa tenaga energi dari kami, di dunia ini akan tidak ada kehidupan. Iya, benar. Kalau tidak ada cahaya matahari di dunia ini, maka
unsur kekuatan dari kami, dari surya cahaya matahari itu menyebar dan tidak bisa terhitung dan tidak bisa disentuh dan dikenai. Suatu cahaya yang di dalam semakin dalam tidak bisa dilihat, tidak bisa dihancurkan oleh manusia, makhluk apapun. Tapi ada yang mengatakan kepada kami kemunculan ilmu ini dulu pernah ditutup, sekarang dimunculkan lagi oleh Sang Pencipta karena akan ada sesuatu yang besar terjadi terhadap dunia ini. Apa seperti itu? Karena sudah saatnya dan zamannya akhir, peradaban terakhir saat ini. Sudah manusia sebagian mengetahui yang mendalami tentang hal itu. Tapi hanya segelintir manusia yang diberikan rahmat dan hidayah kepada mereka. Manusia-manusia yang lainnya itu sama kebanyakannya itu yang dihidupkan oleh kami, dihidupkan oleh surya matahari di dunia ini. Manusia yang tidak bersandar kepada suatu cahaya itu, mereka yang akan menguasai. Semakin mereka tidak inginkan, semakin banyak energi yang masuk ke dalam jasad dan tubuhnya. Karena sudah menjadi bagiannya agar dijadikan suatu pendamping ataupun pasukan ahli waris. Itu perlu pasukan dan perlu pendamping. Ya, itu semuanya bukan suatu karangan ataupun cerita pewayangan saja. Itu dari terdahulu ada suatu cerita. Itu pasti ada kenyataannya. Sehingga bisa diceritakan ya. Iya. Kalau memang kemunculan pertanda ilmu ini di dunia ini karena sudah fase akhir peradaban manusia. Dan masih banyak sekali manusia yang tidak mengetahui itu. Bagaimana menyikapi hal itu agar kami bisa memberitahu kepada mereka di luar sana yang bahwasanya sudah detik-detik terakhir peradaban manusia saat ini. Harus dimulai dari mana kami untuk memberikan pengetahuan itu? Mereka tidak akan percaya jika tidak ada bukti yang nyata. Iya. Karena mereka sudah mempercayai suatu energi di bumi saja. Karena mereka banyak yang menjadi dominan menurut akal sehat dan pikirannya saja. Logika maksudnya. Ya, jika tidak ada suatu kenyataan, mereka tidak bisa langsung mempercayainya. Tidak bisa. Perlu proses. Selalu berproses karena manusia itu
ada dua kedudukan. Ada dua. Kedudukan manusia. Ya, prosesnya dengan cara dibuktikan, dinyatakan keilmuan itu ada. Dan suatu mereka hidup di akhir saat ini. Banyak yang menyadari dan banyak juga yang tidak menyadari. Iya. Karena mereka memakai logika pikiran yang nyata saja. Tapi sebenarnya banyak sekali ulama, atau kalau kamu bilang di sini tuh orang yang mengetahui tentang agama, tentang pertanda-pertanda fase-fase akhir zaman. Di banyak ulama, kiai itu orang manusia yang mengetahui tentang agama sang surya. Kalau di bangsa manusia itu banyak yang mengupas itu. Dan juga kondisi alam di dunia ini, di Indonesia khususnya, sudah banyak sekali bencana-bencana. Tapi masih saja orang menganggap itu hanya hal yang biasa, hal yang wajar. Ya, seluruh agama manapun, keyakinan kepercayaan mereka hanya suatu petunjuk keimanannya saja yang akan mengarahkan mereka ke jalan suatu kebenaran. Iya, subhanallah. Keyakinan dimanapun, di pelosok bumi manapun, agama apapun, yang yakin kepada sang penciptanya itulah yang akan memasuki suatu jenjang, satu pemimpin dan satu tujuan, arahan, dan yang akan sampai kepada sang penciptanya, kepada sang penguasanya. Alam semesta ini, itu semuanya ada bagian-bagiannya. Dan semuanya berproses saling menguji kepada keyakinan. Jika benar-benar keyakinannya dengan diikrarkan melalui suatu nama agama kepercayaan, itu sudah jelas semuanya menjurus kepada sang penciptanya. Hanya berbeda-beda suatu nama, berbeda-beda cara, berbeda-beda proses, dan suatu kenyataan. Iya. Walaupun berbeda-beda, tapi Ya, tetap saling menghormati ya kan ya. sama rata. Iya. Jika mempunyai suatu keyakinan itu, akan diberikan suatu ujian-ujian. Iya. Subhanallah, subhanallah. Karena akan dibuat goyah, akan dibuat kebimbangan. Apalagi sudah melihat suatu kekuatan, mereka akan semakin kuat meyakini Tuhannya, Iya. Oh. sumber rasa, sumber kekuatan seluruh jagat raya. Tak disangka dan tidak terfikirkan dalam benak saya, sudah peradaban terakhir di zaman saat ini. Sang Surya, bolehkah saya bertanya kepada Anda, mungkin satu atau dua kali pertanyaan terkait ilmu yang terakhir, yaitu tentang presendria ini? Karena kami ataupun saya ada salah satu petunjuk agar kami bertemu dengan pewaris ilmu itu. Ada sesuatu pesan dari guru kami yang ingin kami sampaikan kepada beliau. Apakah kamu bisa memberikan gambaran atau petunjuk ke arah
menginginkan suatu keilmuan itu agar lebih sempurna. Itu semuanya yang kami ketahui, yang kami lihat. Ada waktu dan ada ditunjukkan nanti Ada waktunya. tempat yang sangat sulit dimasuki oleh manusia. Hanya manusia yang mempunyai energi kekuatan yang sudah bagiannya, dan manusia itu pun hanya mengetahui saja. Karena itu sumber keilmuan mutlak hanya satu, untuk diwariskan kepada satu ahli waris saja. Iya. Yang lainnya, walaupun kami bangsa Goib pun sama, tidak bisa memiliki, hanya menginginkan saja. Hanya keinginan. Semuanya sudah takdir, Iya. kodrat dari Sang Maha Pencipta. Keilmuan itu, dan kami pun sangat merindukan dan menginginkan diberikan suatu sedikit banyaknya kekuatan dari itu. Berarti Sang Surya bisa mengetahui cahaya dari orang yang pewaris itu, posisi ada di mana? Atau bisa Sang Surya memberikan komunikasi kepada Untuk menembus beliau ahli waris, itu sudah jelas kami yang akan menghalangi, dan kami yang akan selalu menembus dan mengatakan bahwa beliau dari cahaya yang sejatinya cahaya, kami pun cahaya yang akan menyebar dan meluas, menghalangi aslinya suatu cahaya kekuatan dari keilmuan itu. Kenapa suatu cahaya itu sulit? Karena berlapis-lapis, beribu-ribu, miliar-miliar suatu cahaya dari lapisanku. Nanti akan ada lagi lapisan dari matahari, dari ada lagi. Itu maka suatu kekuatan itu tidak ada yang menandinginya. Karena cahaya itu akan menjadi suatu kehancuran dan akan menjadi suatu energi, kekuatan, kesejahteraan, dan suatu kehidupan. Maka semakin manusia menginginkannya, dan akan semakin dihantam oleh cahaya kami, dan semakin berlapis-lapis jauh untuk digapai. Karena itu diinginkan manusia, hanya segelintir manusia saja yang tidak menginginkan hal itu. Karena itu sudah menyangkut tentang hal dunia yang nyata, terlihat.
manusia itu sangat sulit untuk mengosongkan suatu jasad, suatu keinginan ruhaninya, dan itu perlu melewati suatu ujian-ujian untuk mengosongkan keinginan-keinginan tentang hal dunia itu yang nyata terlihat sangat sulit melewati ujian itu. Iya, subhanallah. Tapi sang Riri, apakah suatu saat nanti kami diizinkan untuk bertemu dengan sosok pewaris ilmu itu? Sudah diizinkan, tapi itu dengan proses pencarian. Iya. Karena izin itu juga sangat penting. Jika sudah bertindak, melangkah dan mencari, terus mencari, itu suatu usaha ditunjukkan bahwa ada usahanya selain niat dan keinginan. Tapi halangannya, ujiannya besar, Sang Surya. Banyak sekali orang yang menyerang kami, menghentikan kami. Ya, itu semuanya jika dihadapi dengan ikhlas dan keriduan, berusaha dikosongkan nafsu yang tidak terarah itu semua akan menjadi wasilah pelantara perjalanan. Iya, ya, insya Allah kami memahami. Kami pun jika sudah diizinkan akan meminta dan memohon suatu kekuatan sedikit banyaknya dari keilmuan itu, sama ingin mempunyai izin dan proses astara usahanya. Karena Tuhan Sang Pencipta pun sangat membenci makhluknya yang tidak berusaha. Iya. Insya Allah. Dan semoga apa yang kami lakukan ini bisa menjadi Kami mengucapkan selamat mendapatkan suatu izin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika sudah diperintahkan, itu sudah akan menjadi hak dan milik. Maka dari itu, kami pun memberikan suatu keselamatan tentang perjalanan. Amin. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga diberikan suatu keyakinan dan keinginan berusaha yang teguh dan kuat, tidak bisa dihantam suatu apapun. Iya. Tapi suatu saat kalau kami sudah mendekati pewaris ilmu itu, cahaya Sang Surya itu sudah mengetahui kami. Ya, sudah melewati kami, Surya. Takutnya cahaya Sang Surya menghantam kami. Itu akan diberikan aba-aba dan isyarah dari sang penguasanya. Kami pun tidak sembarangan mengganggu, menghantam, memusnahkan, karena suatu itu yang dilakukan itu dilihat terdahulu apakah ada suatu sedikit cahaya dari zat yang mendatangi itu. Insya Allah. Kami tidak sebutkan secara gamblang zat yang dari dalam tubuh manusia yang terang ataupun semuanya itu cahaya. Ya, itu semuanya akan selamat dari hantaman
kami Surya. Terima kasih Sang Surya. Karena cahaya itu menandakan suatu kebenaran di dalam jasad manusia. Itu ada, jangan ragu dan bimbang. Insya Allah Sang Surya. Insya Allah, terima kasih atas doa dan izinnya. Ya, kami unjuk pamit. Iya, terima kasih sekali. Karena jasad ini tidak kuat menahan rasa panas dari kami. Keringatan semua. Semuanya keluar energi yang di dalamnya. Karena tidak bisa dirubah takdir dari Sang Pencipta, kami diciptakan rasa panas dan suatu cahaya itu. Iya. Terima kasih sekali lagi Sang Surya. Mohon maaf kalau kami mengganggu tugas. Ya, selamat menjalankan yang sudah diizinkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi garamnya ya? Sam-sam. Pakai ini dulu deh. Allahu Akbar, subhanallah. Wallahu a'lam bishawab ya. Alhamdulillah. Semakin banyak yang kami kesini, semakin banyak yang kami tidak ketahui, dan semakin banyak pengetahuan baru yang kami dapatkan terkait sebuah peradaban atau keilmuan, dan yang paling mengagetkan saya, peradaban terakhir ya saat ini. Peradaban terakhir di dunia ini saat ini, berarti ya wallahu a'lam bishawab ya. Dan kami sudah mendapatkan izin untuk mencari dan bertemu sosok pewaris ilmu para nabi. Salah satunya yaitu Descendrian ini, yang bisa, konon katanya bisa menyimbangkan gonjang-ganjing huru-hara gejolak dunia yang akan terjadi. Minimal umat muslim yang baik tidak terkena dampaknya. Minimal umat muslim yang jujur, yang setia, yang benar-benar beribadah kepada Allah tidak terlalu besar dampaknya. Mungkin itu saja mohon doanya untuk sedulur pada masa jagat. Mungkin akan memulai lagi pencarian, dan halangan-halangan itu pasti ada, rintangan itu pasti ada, entah itu serangan atau apa. Ya kami mohon doanya untuk sedulur pada masa jagat agar kami semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Semoga ini mendapat ridho dari guru, lewat ridho guru mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.